Selamat pagi Bu Andri dan Bu Rika. Gimana, udah semangat, udah siap, udah gimana speaking, buat apa? Kalau speaking jadi makin semangat. Siapa mau bikin speakingnya? Kalian mau speaking, tapi yang bimbing siapa? Tapi orang mereka itu aja kalau Semuanya tahu. Mes dulu ya. 1, 2, Kita ambil 3 orang yang hari ini akan dapat hadiah. 3 orang ya. Ada deh. Yang ngomong. Siap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10. Satu lagi ya. Ngapain tadi itu udah satu lagi. Ini jangan konsentrasi aja. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Apanya udah dan Luki. Kan 3 udah 3. Yang jelas yang ngomongnya Udah. Oke, tadi percobaan. Satu lagi deh yang benar. Konsentrasi dimulai. Apanya udah dengan itu. Ini Peter. Peter Dimiro. Lewat Lin. Ternyata. Lin. Siapa aja? Enggak kan tadi Gimana ngapain? Bukan hanya tipe sama beliau. Gimana beliau ya. Oke, tadi siapa? Peter Peter, terus Binata, Flip. Oke, sebelum teman-teman kita mendapatkan hadiah, Ibu ingin mengingatkan kembali rules dan prosedur selama kita belajar di dalam kelas. 1, 2, 4, 5,
5? Ya, berarti ketika ibu mengangkat tangan seperti ini artinya ya. Jangan menggunakan ya. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah mereview, yaitu nanti dari 3 teman kita yang akan mendapatkan hadiah itu ada latihan soal dan presentasi seperti biasa. Latihan soal ini untuk membantu kalian dalam mengerjakan formatif nanti atau mempersiapkan diri kalian dalam formatif hari Kamis. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham sama soalnya, bertanyalah supaya nanti di formatif kalian bisa mengerjakannya. Kalau kalian bisa mengerjakan soal di hari ini, dijamin formatif kalian tidak remedial. Yang ketiga ada insight dan penutup. Yang keempat nanti ada tulis dari pembelajaran hari ini dan ada refleksi. Oke, kita mau kasih teman kita hadiah. Yang pertama tadi Ginata. Ginata bisa jawab nomor 1. Berapa jumlah titik sudut dari bangun ruang tabu, pola, dan kerucut? Ini pelajaran dasar ya. Oh, binatang. Berapa jumlah titik sudut dari bangun ruang tabu, pola, dan kerucut? Benar nggak? Tabung ada 1. Jadi tabung berapa titik sudutnya? Nggak ada. Terus bola? Bola ada? Ya. Kerucut? Benar ya. Kerucut 1. Oke, 1 point dulu buat Ginata. Mana yang benar dari jawaban Ginata? Bukan kerucut. Kalau tabung sama bola punya titik sudut nggak? Ya. Selanjutnya yang kedua, Peter. Peter menjawab nomor 2. Berapa jumlah sisi dari tabung, bola, dan kerucut? Kalau tabung 3, bola 1, kerucut 2. Benar nggak teman-teman? Oke, 1 point dulu buat Peter. Yang ketiga, berapa jumlah cek pada tabung, bola, dan kerucut? Tabung berapa? Tabung 3, terus benar nggak? Mana yang salah? Tabung sebenarnya ada berapa? 2. Oke, dulu buat Oke, jadi kan ini udah dari pertemuan awal ya, diajarin untuk unsur-unsur ataupun ciri-ciri dari jumlah titik sudut, jumlah sisi dari bangun ruang itu ataupun jumlah itu. Kita review bentar ya, yang tadi. Yang pertama tadi adalah jumlah titik sudut dari tabung, bola, dan kerucut. Dari gambar ini yang punya titik sudut tadi yang mana? Di mana titik sudutnya? Di sini ya. Terus yang kedua tadi jumlah sisi dari tabung, bola, dan kerucut. Kalau misalnya tabung, sisinya yang mana? Alat atap. Ya, berarti kalau misalnya dari jaring-jaring ini yang atap ini yang atas, yang selimutnya sama alas. Kalau misalnya yang kerucut, alas dengan selimutnya. Kalau misalnya bola, bola ada nggak ininya? Sisinya. Sisi bola adalah 1. Ini sisi lengkungnya itu. Kalau misalnya yang ketiga, jumlah rusuk pada tabung. Rusuk tabung berapa jumlahnya? Kalau dari gambar ini, tabung yang mana rusuknya? Yang ini kah? Yang ini atau ini?
Pertemuan antara dua arah Namanya apa? Alat. Ya. Kalau misalnya kerucut, itunya selimut dan alas. Benar nggak? Kusut dari si kerucut, selimut dan alas. Iya, kalau misalnya kerucut, berarti dia hanya alasnya aja. Sedangkan bola, ada nggak ininya? Kusutnya. Ya. Yang ini, pemahaman yang awal ini, kalian juga perlu tahu. Jangan cuma hanya luas permukaan ataupun volume. Oke? Paham semuanya? Oke. Jadi, pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita akan melakukan ataupun mengerjakan soal bersama kelompok seperti biasa. Setelah itu kita akan presentasi, tapi presentasi di hari ini semua kelompok supaya semua soal di hari ini dapat kita bahas. Kalau misalnya semua ada yang kurang paham, bisa ditanya hari ini karena ini mempersiapkan diri kalian untuk formatif. Diharapkan juga kalau misalnya di dalam kelompok bukan satu ataupun dua orang yang bekerja, tapi semuanya bekerja. Kalau misalnya ada temannya yang kurang paham, dibantu. Makanya kita dalam pembelajaran ini kenapa kerja kelompok supaya saling bisa membantu satu sama lain. Paham? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam soal, kenapa sih kita belajar bangun ruang sisi lengkung ini? Apa sih manfaatnya? Apa manfaat kita belajar bangun ruang sisi lengkung ini? Apa manfaatnya? Kan kita jangan cuma menerima ilmu aja, tapi kita harus tahu kenapa ya kita belajar bangun ruang ini. Dari cewek-cewek, kenapa? Apa manfaat kita belajar bangun ruang ini? Ayumi ya, Ayumi. Manfaat kamu belajar bangun ruang sisi lengkung ini menurut kamu? Bagaimana nanti? Ya itu kan misalnya kalau kayak dari kemarin ekstrim untuk itu kan kayak harus dimaksimalkan untuk responnya supaya nggak menggoreng juga si ekstrimnya. Manfaat buat Ayumi dulu. Ada lagi yang mau nambahin? Ada? Jadi ya secara sederhana juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari namanya fun ekstrim itu di mana kita udah belajar gabungan bangun ruang sisi lengkung gitu kan. Tapi hal sederhana pun dari bangun ruang sisi lengkung ada juga manfaatnya kayak yang kemarin kan kita udah mengukur satu benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Ada yang kamu kerjain kemarin kan? Udah dikerjakan nggak? Nah tanpa kalian sadari itu kan salah satu manfaat kita belajar bangun ruang ini. Kita bisa menghitung suatu volume dari bahan bekas yang berbentuk tabung kah, kerucut kah, ataupun bola. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar atau mereview kembali pembelajaran dari bangun ruang yang sisi lengkung yang biasa, yang nggak ada gabungannya, terus yang ada gabungannya, dan bangun ruang yang seputar. Kemarin ada yang dapat soal yang seperti ini ya. Nah, jadi itu namanya bangun ruang seputar. Di mana bangun ruang seputar itu adalah gabungan dari dua atau lebih bangun ruang yang sederhana. Contohnya adalah kerucut dalam tabung, bola dalam tabung. Kalau di dalam gambar ini, kerucut dalam kerucut ya. Berarti di dalam itu ada kerucut yang kecil dan kerucut yang besar. Itulah arti dari bangun ruang yang besar. Ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke latihan soal? Ada yang bisa berbeda. Ini juga misalnya kerucut di dalam tabung, bola dalam tabung. Ada yang mau ditanya
Ada lagi sebelum kita masuk ke latihan soal? Oke, ini udah duduk sama kelompoknya? 3 menit duduk sama kelompok. Jangan ada pegang apapun di meja. Simpan yang nggak perlu ya. Seperti sambut. Simpan dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan seperti biasa latihan soal tiap kelompok. Ibu ada 4 soal. Nah, kalau misalnya kalian 4 ini bisa kuasain tiap orang, kalian bisa koordinasi. Jadi nanti setiap kelompok itu tetap 1 orang dan setiap kelompok akan presentasi hasilnya. Dan yang kelompok tidak presentasi itu akan bertanya. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, bisa bertanya sama kelompok yang sedang presentasi. Paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Ini kelompok 5. Kelompok 5 ini soalnya kelompok pengerjaan hanya 10 menit. Flashback kembali yang dilakukan. Kelompok mana?
Biar ada salah. Itu sesuai dengan lebih free. Kita mau ngajarin lagi. Ini soal kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Perhatiannya itu semuanya. Semuanya udah, yang beberapa kelompok udah kan? Waktunya hanya 10 menit. Berarti nanti di jarum panjang di angka 11 sudah selesai semuanya ya, semua kelompok. Oh iya, bentar. Perhatiannya dulu. Kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan soal kalian, kalian juga bisa mengerjakan soal yang kelompok lain. Nanti bisa sama itu. Oke? Oh iya, ini kalian paling masalah. Jadi mungkin biasanya sebenarnya zaman pengetahuan itu yang paham. Agak tak lagi kalau lebaran. Jadi kan ini besoknya juga kan. Kalau misalnya itu dia lebih kan. Jadi dia tetap. Yang ya maksudnya kita lebih hati nanti kita banyak dulu jadi sama tabu itu ya
Oh iya. Iya, kalau tidak mainan. Kayak ada di sini.
Iya, selesai. Yang pakai berapa? Semua kelompok udah selesai. Kelompok satu udah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Mulai dari kelompok 5 itu di sini kelompok 5, 4, 3. Yang belum kerjakan, jangan terus salahnya. Ini kelompoknya 5, 4, 3. Dan lihat ya, jangan hanya anggota itu saja. Diperhatikan ya. Kalian naik banyak ibu kali 3 kali. Satu berat, dari 5. Oh, jadi yang ini enggak. Dalam yang suka Pak? Ini dulu.
Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Belum semuanya. Coba kita lihat dulu ya yang dikerjakan kelompok 5, 4, sama 3. Kelompok 5 dulu jelaskan. Mana 5? Satu orang jangan yang berbuat warna. Ayo. Siapa tadi yang mengerjakan ini? Oke, coba perhatikan dulu, jangan ada yang menulis. Letakkan dulu penanya daripada teman-teman. Jadi kalau itu bulan terus yang ditanya tuh jari-jarinya sama diameternya, terus akhirnya rumus dari bola sama bulunya. Rumusnya itu 4 pi r 4 kali pi r kuadrat dengan 4 kali 3 kali pi kali r. Lalu pi-nya sama dikeluarkan jadi bilang terus 4 kali r kuadrat dengan 4 bagi 3 kali r kubik. Lalu r-nya ini bulunya dikeluarkan lalu 4 dari 3 kali r karena sisa 1. Lalu 4 lalu dipindahkan 4 bagi 3 dengan lalu dibalikin lagi R dengan 4 per 4 per 3. Lalu jadi dari itu 12 per 4. Lalu bisa dapatkan karena 12 per 4. Lalu yang itu 3 kali 2 dengan 6. One word buat kelompok 5. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, Hendrik. Bu, itu kan awalnya R-nya itu 4 kali 4 per 3. Cuman itu kok jarinya jadi 12 per 4 bu. Coba lihat di sini, udah benar belum konsep ini ya? Untuk bagian pertanyaannya. Harusnya gimana ini? Berarti gimana yang ini? Balikin Yang mana yang dibalik? 4 per 3. Ya. Kayak gini enggak? Coba lihat lagi. Udah benar belum? Nah, Oke, siapa yang berupa
paham? Udah paham semuanya? Kelompok 1 paham semuanya? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, one way buat kelompok 5. Kelompok 4 berhias. Dengar dulu ya temannya. Bukannya kalau misalnya 3/4 itu 4 kali 4 kan 16, kalau sama 3 16. Gimana? Ya, bukan yang mau 4 kali 3/4. Buka bawah itu. Nah, kayak gitu. Itu kan 4 kali 4 tambah 3 19. Berarti salah konsepnya masih yang sini. Ya, gitu tuh ya Allah. Maksudnya itu kan 4 dibagi 4/3. Nah, kalau ditarikan harus dibalik, penyebut ke pemilang, pemilang ke penyebut. Nah, data balik. Jadi 4 dikali 3 kan 12. 12 dibagi 4. Ah, 3. Ya. Jadi gini, lihat. Ini kan 4 itu sama dengan berapa? 4 per 1. 5 itu yang 4 kali 3. Ini kalau di tengahnya gimana? Ya, Bu. Dia soalnya naruhnya di tengah-tengah. Peletakannya. Ya. Terima kasih ya. Mungkin lebih teliti lagi ya, kelompok 5. Nah, ini ya maksudnya. Oke. Ada lagi? Dengar dulu ya. Jadi di sini kan diketahui ada sebuah wujud yang memiliki sebuah wujud. Jadi dalam wujudnya ada satuan jadi. Jadi di punya kecil ini jari-jarinya itu 14 dan tingginya itu 15. Dan yang di kedua itu jari-jarinya 8, tingginya itu 30. Kita menemukan rumus volume wujud yaitu sepertiga kali pi kali dan tinggi. Kami pakai pi-nya kami pakai karena lebih mudah daripada 4. Jadi 14 ini yang dikali 7 dan 15 ini dikali 3. Dikali lagi semuanya. Ini yang volume pertama. Lalu yang volume kedua sama aja jalannya. Dan akhirnya nanti ditambahin volume pertama. Benar nggak? Coba lihat. Benar nggak ditambah? Begini. Bukan volume. Harusnya gimana? Kurang. Harusnya yang besar. Kurangnya tinggi. Yang kecil. Kenapa ditambah? Kalau misalnya ada di bawah. Coba diperbaiki. Nah, coba gimana jadinya? Kalau volume 1 dikurang volume 2, negatif nggak? Oke, coba perhatikan dulu yang dikerjakan di kelompok 4. Udah benar? Nah, Ada yang mau ditanyain? One way buat kelompok 4. Kelompok 3. Didengar dulu.
60 kali 60, hasilnya ini 120. Nah, 11 ini hasilnya dari 3,4 dikali 3.600. Hasilnya lebih 3,4. Nah, hasil ini tuh hasil dari perkalian ini. Lalu ini adalah hasil dari kolom 1. Lalu masukin 34 ini. Baru dibagi dengan 4. Ini dibagi dengan 4 hasilnya 500 ini. Baru hasil 500 ini dikali dengan 3. Baru hasilnya ini. Nah, kolomnya baru dikulang dengan hasil ini dan sudah dikali dengan 34. Hasilnya 500. Oke, coba lihat dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung sama penjelasannya? Yang mana? Yang mana yang bingung? Ada yang bisa bantu kelompok ini? Oke, coba lihatin dulu. Jadi kan ada jadi kan tanggal air, nah tanggal airnya itu berbentuk kapuk. Nah, mau diisi penuh, tapi dalam waktu 1 jam itu baru keisi 3/4-nya. Nah, yang ditanya berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya gitu untuk tanggal itu bisa full air. Nah, jawabannya itu pertama kita cari dulu volume dari si tumblernya. Nah, volume tumblernya itu udah diketahui diameternya 120, tingginya 180. Terus kita masukin ke sini karena volume itu pakai dari jati, ini kita bagi dua jadi 60. Nah, akhirnya 3,14 dikali 60 kuadrat dikali tingginya 180. Nah, lalu 3,14 ini dikali lagi sama 60 kuadrat dari 3.600 dikali dengan rugi hasilnya 11.304.180. Nah, terus ini tuh hasil dari hasilnya itu 11 pokoknya hasil dari kolomnya ini 2.034.720. Ini ya, ini hasil kolom tanggalnya. Nah, terus dia bilang 1 jam berisi 34. Berarti kita tinggal kali sama 34. Nah, hasilnya 4 dibagi dengan 2.034.720 yang hasilnya 680 dikali dengan 3. Nah, hasilnya ini. Nah, hasilnya ini berarti dikurang sama volume tanggal penuh dikurang sama yang udah keisi. Nah, jadilah hasilnya ini yang belum. Ya, untuk mengisi kekosongan itu berarti kita butuh 680 Coba lihat, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Udah benar? Kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, ya ini lebih jelas. 4, 5, ada yang mau ditanyain? Yakin? One break buat kelompok. Oke, karena kelompok 12 sering masuk, sudah pernah presentasi kelompok 2 kan. Dan kelompok 1 yang mengerjakan kelas terakhir.
Perhatikan teman yang bukan ngobrol. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Jangan main-main. Oke, coba perhatikan. One word dulu buat kelompok satu. Udah benar belum? Yang ditanya adalah berapa liter air yang dibutuhkan Bu Adi untuk mengisi kompleks tersebut. Berarti kan yang pertama mereka cari itu adalah volume tabung, volume dari keseluruhannya. Setelah itu mereka cari volume bola ini. Lalu kan ditanya adalah berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi, berarti yang di luar ini kan, ya kan, makanya mereka dikira. Berarti volume tabung dikulang hasilnya 34 Ada yang mau ditanyain dulu? Atau nomor 2? Coba dihitung.
Enggak, kami sudah itu 4/3-nya langsung dicoret ke 3/5, Bu. Jadi 3/5 bagi 3 dan sebelah 4,6. Jadi bentuk perkalian kayak gini, Bu. Mungkin kalian udah angka di 8 koma diambil. Apa mungkin ini ada yang mau ditanyain lagi? Kalian nanti coba dengar dulu. Kan semuanya udah ngerjain kan? Satu kelompok itu satu soal. Nanti setiap kelompok itu berbagi soal. Maksudnya kelompok satu minta kelompok soal yang lain. Pelajari soal itu. Paham? Supaya kalian bisa mengerjakan formatif kalian. Dari awal, dari mereview tadi sampai mengerjakan soal, kalian pahamilah. Supaya kalian bisa mengerjakan formatif. Oke? Oke, jadi terakhir adalah siapa yang mau memberikan insight-nya di hari ini? Siapa? Kelompok yang belum ngomong kelompok 2 ya? Ya. Oke, kelompok 2. Kita dengar dulu siapa kelompok 2. Ayo kelompok 2, jangan centric lagi yang bicara ya. Gantian, biar semuanya berbicara di dalam kelompok. Dengar dulu ya kelompok 2 mau bicara, mau memberikan insight-nya. Ayo kelompok 2. Apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini atau yang sudah paham bagaimana? Terus kalau misalnya udah paham semua, berarti tak usah jawab yang kedua dan 3. Kalau udah paham. Atau dari mereview tadi, saya paham kalau misalnya jumlah sisi dari bangun ruang ini itu berapa, itu juga termasuk insight yang kalian dapat. Jangan main-main ya. Jangan ketawa-ketawa. Ayo kelompok 2. Contohnya tadi yang mana itu? Yang kamu pahami ada? Ini. Ini. Oke. Dulu buat kelompok 2. Nah, sebelum kita mau untuk pembelajaran, kita nanti ada quiz dulu, mau mengecek pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita quiz, Ibu mau untuk pembelajarannya. Tadi kan kita sudah mengerti nih manfaat dari pembelajaran bangun ruang sisi lembut ini. Salah satunya itu adalah berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal yang sederhana, handling, dan temannya. Seperti contohnya adalah ketika kita mengukur suatu barang bekas yang sudah kita lakukan, kayak mengukur suatu kalender ruang misalnya, sampai hal yang kompleks, yaitu yang kayak gabungan dari bangun ruangnya itu, contohnya
menciptakan, terus kita yang menikmatinya, kita yang mensyukurinya. Semuanya itu karena Tuhan. Terus salah satu ataupun manfaat-manfaat yang Tuhan udah kasih ke kita itu adalah satu bentuk keterangan yang Tuhan beri, mulai dari menghitung suatu volume dari bangun bekas ini tadi, bangun uang yang ada bekas ataupun sampai yang pakai sulit. Itu kan menghitung suatu volumenya ataupun luasnya itu kan pasti ada peraturannya di dalamnya, pasti ada hal yang sistematis. Nggak mungkin cara menghitungnya itu asal-asalan gitu. Paham? Oke, kita tulis dulu, boleh siapkan satu lembar kertas. Jaraknya kamu dari sini. Atur jaraknya ya, jangan mepet. Bagi-bagi saya. Ya, silakan selembar kertas. Kita dulu. Semuanya buat namanya, kelasnya, hari dan tanggal. Enggak, tunggu bukunya ya. Bukan bukunya. Cuma dua soal. Apa sih? Banyak. Sudah, bisa duduk kelompok 4. Kelompok 4. Nggak ada istilah yang ulang ya, soalnya dengan baik-baik ya. Sebuah bola, sebuah bola logam kuning ditemukan di dasar laut. Setelah diukur, ternyata luas permukaan bola dalam sentimeter kuadrat sama dengan volume dari permukaan bola. Sebuah bola logam ditemukan di dasar laut. Setelah diukur, ternyata luas permukaan bola dalam sentimeter kubik, nggak dikasih tahu nilainya, sama persis dengan volumenya dalam sentimeter. Ya, tadi sentimeter kuadrat, sekarang sentimeter kuadrat 3. Ini luas permukaan bola tadi, luas permukaan bola dalam sentimeter kuadrat sama dengan volumenya dari permukaan bola dalam
memiliki jari-jari kerucut yang lebih besar, memiliki jari-jari 28 cm dan tinggi 30 cm. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jarinya 28, tingginya 30. Sedangkan jari-jari kerucut kecil adalah setengah dari jari-jari kerucut besar. Jari-jari kerucut yang kecil itu nilainya itu setengah dari kerucut besar. Dan tinggi kerucut kecil itu setengah dari tinggi kerucut yang besar. Dan tentukan volume dari bangun ruang tersebut. Tinggi kerucut kecil setengah dari tinggi kerucut yang besar. Sudah kerjakan dulu. Waktu kemudiannya sampai Itu nomor 2 itu gabungannya. iya yang kerucut besar sama kerucut kecil yang sepusat tadi. Oh, yang permukaan bola. Apa luas permukaan bola? Bola ya, paling banyak. Ya. Diskusi ya. Mulai dari dewasa. Apa yang mau ditanya? Rumusnya, rumus bola. Apa luas permukaan bola yang lain? Luas permukaan bola. Apa lagi? Volumenya berapa?
gambarnya kayak gini tadi yang pusat. Jadi dicari dua-duanya. Iya kan Kelompok. yang besar sama yang kecil. Kelompok. Kalau udah udah itu ya. Rujak
5 menit lagi. Udah pasti rumusnya. Suaranya Oh, materinya. Doang kasih lengkung yang pusat sama gabungan. Ada yang semua. Ya. 3 menit lagi ya. Dia pesannya apa? Kalau yang nomor satu kan saat belajar sama ibu ini. Kalau yang nomor tiga buat minum tadi ya. Selesai kumpul. Oke, refleksinya. Yang satu sedikit. Bu, berarti yang duanya itu gabungan nih? Yang nomor Enggak, maksudnya buatnya dua. gabungan. Pokoknya pelajaran hari ini kalian bisa mengerjakannya. Dia kan ada gabungan, ada yang cuma dia sendiri, ada yang sepusat. Terus pelajarin yang unsur-unsur dari bangun tuang, kayak ciri-ciri dari bangun tuang itu gimana. Dari awal pelajaran ada review kita, Kenapa review? ayo udah
Yang belakang udah pakai kalkulator. Ayo pukul. Udah semuanya? Bingung kerjanya? Makanya nanti kalau kalian mau kuis sebelum formatif, kalian hafal rumus-rumus dari bangun ruang itu. Kan ini tadi yang udah kita bahas dalam soal ini. Kenapa bingung lagi? Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mau formatif, siapkan diri kalian dengan ya. Kalau misalnya kalian udah paham rumus, kalian bisa mengerjakannya. Oke? Bahas soal yang hari ini, minta sama kelompok lain soal-soal yang dibahas, pelajari supaya kalian formatifnya di hari Kamis bisa mengerjakannya. Oke? Terima kasih Bu Anggi dan Bu Ika. God bless you. Tolong dikembalikan pelajarannya masing-masing.